Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi guru kita telah memulai daripada pembacaan burdah dengan ucapannya bahwasannya kita telah masuk di bulan Sya'ban, di bulan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus guru kita tadi mengajak kepada kita untuk husnudzon, baik sangka kepada Allah, berkahnya bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat-hajat kita digobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang sholawat dan berbicara tentang baik sangka, Al-Habib Al-Qutub Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, dan perkataan ini beliau mengutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam, khaslatani, ada dua perkara kata Nabi, laisa faqahuma syai'un minal khair, yang mana dua perkara tersebut tidak ada sedikit pun di atas keduanya daripada kebaikan. Jadi semua kebaikan paling mentoknya ini, paling tingginya ini adalah dua perkara tersebut. Apa itu dua perkara yang gak ada lagi kebaikan di atasnya? Yang pertama adalah husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah, baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hambanya Allah. Dan kata Nabi kebalikannya, wa khaslatani laisa faqahuma syai'un minasyarr, dan ada dua perkara yang mana di atas kedua perkara ini enggak ada sesuatu pun yang lebih buruk dari antara keduanya. Ini adalah keburukan yang paling mentok. Apa itu? Yang pertama adalah su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah, buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hambanya Allah. Bagaimana tidak, kata Habib Ali Habsyi, kita punya Al-Imam Sahib Ratib Qutbil Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata di dalam qasidahnya, wali husni dhanni lazim, dan terhadap perkara baik sangka kata Imam Haddad lazim, lazimilah baik sangka tersebut. Kenapa harus dilazimi baik sangka? Karena kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, fahuwa khilli wa halifi, karena baik sangka itu kata Imam Haddad adalah ibarat teman baik saya. Baik sangka itu ibarat teman setia saya, wa anisi sekaligus penghibur saya, wa jalisi sekaligus teman duduk saya, itu yang namanya baik sangka. Tula laili wa nahari, dan baik sangka itu selalu bersama saya, menghibur saya, teman duduk saya sepanjang malam saya dan sepanjang siang saya, menunjukkan bahwasanya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menjadi orang yang sangat luar biasa, menjadi wali yang begitu besar agung di sisi Allah, tidak lain tidak bukan dikarenakan baik sangkanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Habib Ali, syuf ma yuwafiqukum ala magamatir rijal, lihat oleh kalian tidak ada yang bisa menyesuaikan kepada kalian sehingga kalian bisa mendapati magam kedudukan para aulia Allah, wal istimdadu minhum, dan kalian bisa mengambil madad bantuan daripada para aulia Allah, illa husnudzon, kecuali caranya satu. Apa itu? Baik sangka. Kalau baik sangka, kalian akan bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang soleh terdahulu, dan kalian mendapatkan bantuan daripada mereka. Maka kata Habib Ali Habsyi, beliau sampai menegur kepada orang yang susah, yang selalu menggunakan pertimbangan logikanya
untuk bisa mengakui seorang itu adalah waliullah, sampai beliau berkata, wa isyadurruka yal insan, apa sih mudaratnya kepadamu wahai manusia? Emang efek jeleknya apa sih? Mata gulu lil wali anta wali, apa susahnya kau berkata kepada seorang waliullah engkau adalah seorang kekasih Allah? Wa ta'taqiduhu bi kalimatin wahidah, udah kamu yakinin aja dengan satu kalimat, ini orang wali, ini orang kekasih Allah. Maka kalau kamu bisa seperti itu, meyakini satu ucapan tersebut, tahsul biha khair kabir, maka kamu akan mendapatkan, kata Habib Ali, bukan kebaikan sedikit tapi kebaikan yang banyak, faedah yang sangat luar biasa kalau kamu bisa meyakini seorang adalah wali min auliyaillah. Sampai kata Habib Ali, beliau bercerita, wa ana laqit rajulan min sadah al-siwun, saya pernah berjumpa dengan seorang laki-laki dari keturunan para sadah, para sayyid, para habaib yang ada di kota Siwun. Wa ka'annahu fi dhahirih qaim fil mukhalafah, kelihatannya ini sayyid, ini habib, kalau dilihat johirnya kayaknya suka ngelanggar perintah Allah, johirnya kelihatannya. Dan kata Habib Ali, wa nasmahu muhsinina dzan bih, dan orang-orang nggak ada yang baik sangka sama dia, johirnya kayak begitu. Faqala li khatiri hadza rajul ma'ahu sir, tapi anehnya saya punya hati, kata Habib Ali Habsyi, justru berkata ini orang memiliki sir, rahasia yang dia miliki yang enggak dimiliki sama yang lain. Wala'allahu illa yastatir bimaqami hadza, barangkali ini orang bikin perbuatan seperti ini sehingga orang-orang suudzon sama dia. Mungkin dia melakukan hal tersebut johirnya kayak ngelanggar, padahal dia ini ingin menutupi magamnya, kedudukannya, rahasia yang dia miliki ini. Fakultu kef, kata Habib Ali Habsyi berkata di dalam hatinya, gimana ya caranya, gimana ya, ba'asyuf khatiri hadha, saya pengen lihat kok hati saya ngomong di dalam hati saya nih bahwasanya nih orang yang memiliki sir. Udah, wasirtu ila baitih, Habib Ali paksakan dirinya mengikuti daripada ucapan atau lintasan yang ada di dalam hati beliau, bahwasannya baik sangka menyangka ini orang-orang wali min auliyaillah. Akhirnya beliau berangkat ke rumah kediamannya. Fafatahali, maka itu Habib tadi membukakan pintu untukku ketika aku sampai rumahnya. Wa tala'tu ila mahdaratih, sampai akhirnya aku naik ke loteng ke tempat hadiratnya. Wa qallatul bab, dan saya menutup pintu, kata Habib Ali, dikunci pintu biar gak ada orang yang tahu. Faqala, maka itu Habib nanya kepada Habib Ali Habsyi, "Isma'ak ghair mahsyi hadis." Ada apa engkau? Kayaknya bukan perkara baru nih ente datang ke sini. Qultuluh khair, kata Habib Ali Habsyi, oh ana sih baik. Khatiri galali anak ma'ak syai' mimma ma'ar rijal, saya punya lintasan hati, saya punya hati berkata, sesungguhnya engkau kayaknya memiliki sesuatu yang dimiliki oleh para rijalullah, para aulia Allah. Fahal syai' ma'ak mimma ma'ar rijal, maka saya datang ke sini pengen membuktikan, benar enggak engkau ini memiliki sesuatu yang dimiliki oleh para rijalullah, para aulia Allah. Hagalali, maka itu orang malah menjawab seperti ini, ma'had ba'id min rabbih. Oh, ente pengen tahu saya ini memiliki sesuatu yang dimiliki oleh para aulia Allah? Habib Ali, nggak ada seorang pun yang jauh dari Tuhannya, menunjukkan bahwasannya setiap orang pasti dekat sama Tuhannya, nggak ada yang jauh, kata beliau. Qultu sawa kalamak ma'had ba'id min rabbih, kata Habib Ali Habsyi, benar ucapanmu benar, nggak ada seorang hamba yang jauh dari Tuhannya, Tuhannya dekat kepada hambanya. Innama baghid ba'asyuf khatiri yasduq amla, tapi yang saya inginkan ini adalah saya pengen lihat kok hati saya berbicara seperti ini,
Hati saya kalau lihat engkau ini orang yang memiliki sir. Engkau ini adalah seorang waliullah. Ini saya pengen buktiin hati ana nih bener apa kagak. Ihkili bima indak. Coba kau ceritakan kepadaku, kata Habib Ali Habsyi. Apa sih yang kau miliki? Rahasia apa yang kau miliki? Fagala ya waladi. Maka itu Habib berkata kepada Habib Ali Habsyi, wahai putraku Ali, ma'i gasmi min rabbi. Dia buka rahasianya, bahwasannya dia bilang saya ini punya bagian langsung dari Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Fakultullah, maka Habib Ali Habsyi kaget. Ternyata nih orang bener punya bagian yang sangat luar biasa dari Tuhannya. Habib Ali penasaran, dia tanya lagi, min ain dakhal alaik wa min al wasitah. Dari mana itu bagian Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kepadamu? Dan siapa perantaranya? Siapa wasilahnya? Gak ada orang nyampe kepada Allah kalau gak ada perantara. Pasti ada perantaranya, pasti ada caranya. Gak mungkin datang tiba-tiba bagian Allah kepadamu. Gal, maka ini orang dengan jujur berkata di depan Habib Ali Habsyi, mahat wasitah. Gak ada wasilah, gak ada perantara. Yang ada cuma satu, kata nih orang, baini wa baina rabbi illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara saya dan antara Tuhan saya perantaranya cuma satu, wasilahnya cuma satu, yang bikin saya seperti ini cuma satu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget Habib Ali Habsyi. Hah? Ini orang langsung nyambung dengan Rasulullah. Gimana caranya? Habib Ali tanya lagi, fakultullah, bima tasalta bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa engkau bisa bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi jadi wasilah perantara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala? Gal, maka ini orang dengan jujur dia membuka rahasia dari cara untuk nyampe dengan Rasul, dan dia dapat bagian apa yang dia pengen dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jawab dengan satu kalimat. Apa itu? Gala bikathratis salah alaih. Dikarenakan saya bukan sedikit banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah orang tersebut bisa mendapatkan yang sangat luar biasa dari Allah karena berkah banyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Habib Ali penasaran lagi, ditanya lagi, wa'ad syai' yarid alaik. Kata Habib Ali Habsyi, masih ada nggak bagian yang datang kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat banyaknya solawat engkau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gala, na'am, iya, masih ada, masih dapat anak, katanya. Gal taridu alayya halah taratan tastaghriq badani kullih. Terkadang datang kepada saya satu keadaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sampai badan saya tenggelam semuanya. Wa taratan tastaghriq nisfah. Tapi terkadang datang itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah yang bisa sampai saya tenggelam setengah badan saya. Dan ini kata orang, wa ajidu indaha ladzatad dunya kullaha. Kalau sudah datang itu rasa yang Allah beri kepada saya karena berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak, saya mendapatkan rasa kelezatan, kenikmatan seluruh alam dunia saya rasakan. Semua kenikmatan alam dunia saya rasakan waktu itu. Sampai Habib Ali penasaran lagi, tanya lagi, qultu wa'ad syai' yadhar alaik. Ada nggak sesuatu yang nampak kepadamu, perkara-perkara gaib gitu, yang sekiranya orang nggak tahu, kau tahu duluan, katanya. Kata Habib Ali, gala la ilaha idza gama indi khatiri wa syai' bayahduth bi asma hatifan minas sama yukhbiru bima yahduth. Kata ini orang, enggak, hal-hal yang gaib paling, kata dia, kalau saya terlintas di hati saya
sesuatu nih kayaknya bakal terjadi nih di lintasan hati saya, katanya orang. Bener, tiba-tiba kalau sudah terlintas di dalam hati saya bakal kejadian begini, saya langsung dengar suara yang berseru di atas langit yang mengkabari kepada saya kejadian yang akan terjadi. Wa maragama indi ihtimam bi amri rizq. Dan kata dia orang dengan polosnya, ya namanya manusia, kadang ada rezeki, kadang ada enggak. Pernah lah suatu hari saya kebingungan, kepikiran tentang perkara rezeki. Ketika itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, fasami'tul hatif yaqul. Saya dengar suara tanpa ada orang, ada suara orang yang berseru, yang berkata kepada saya ketika saya sedang ragu, sedang kepikiran perkara rezeki, ar-rizqu fi ummil kitabi maqsumun fala takun bihi ya balidu mahmumun. Rezeki itu di Lauhil Mahfuz sudah ditentukan bagian-bagiannya setiap hamba. Maka kalau sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz, jangan engkau ini kebingungan, jangan kamu ini kepikiran, wahai orang bodoh, kata suara tersebut. Maka kata Habib Ali Habsyi, wala tla'ana ala sirrih wa ma'rifati halih illa husnudhanni bihi. Dan tidaklah saya bisa mengetahui rahasianya orang tersebut sampai saya bisa mengetahui keadaannya orang tersebut, dalamannya seperti apa, bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala apa, kecuali karena baik sangka saya kepada orang tersebut, sehingga orang tadi bisa bercerita kepada saya tentang keadaannya, tentang caranya. Tidak lain tidak bukan ternyata caranya satu, banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang berada di malam pertama di bulan Sya'ban, bulan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkahnya kita membaca sholawat burdah, semoga hajat maksud kita semua digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.